Halo teman-teman, sobat UMKM, sobat Cibakul Jogja. Ketemu lagi dengan saya Kak Wahyu, dan hari ini saya sudah bersama dengan Pak Gunanto. Terus ya Pak nggih? Terus saking Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman ini. Nggih, Pak Gun matur suwun sampun kersa niki minta waktunya. Boleh kenalan dulu Pak Gun? Di Dinas Kesehatan sebagai nopo Pak? Ya, baik, terima kasih Mas Wahyu atas berkenannya kami bergabung dengan teman-teman dari Dinas Koperasi UKM DIY. Perkenalkan dulu, saya Gunanto dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman yang kebetulan mengampu kelompok substansi farmasi dan kesehatan makanan minuman. Oke. Kebetulan memang di sini tugas pokok kami melakukan pendampingan sampai ke sertifikasi standarisasi usaha pangan. Usaha pangan. Nuwun sewu Pak Gun, hari ini yang hadir di kegiatan BIMTEK itu teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, enten sinten mawon Pak? Baik ya, kami satu tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, memang sesuai dengan kompetensi selaku pendamping dan penyuluh keamanan pangan. Kami berempat, malah berlima. Kalau hari ini berempat, tapi besok ada satu lagi. Hari ini kami bersama Mbak Niken Prabaningrum yang kebetulan sedang mengisi materi di sebelah. Kemudian bersama dengan Mbak Kristina Wardani, apoteker. Dia memang expert di olahan bahan tambahan pangan. Kemudian kami bersama juga Mas Oktavianto Bangunjaya, SST. Beliau adalah ahli sanitasi. Dan yang hari ini juga nanti akan mengisi ada Mbak Agustin Tutiriana. Sedangkan besok kita ada Dr. Tunggul Birowo. Siap. Tentang penyakit yang berkah, yang dokter tentang penyakit makanan. Nah ini jadi semua tercover nih. Nah Pak, ini kan kita dari Dinas Koperasi, terutama teman-teman di programnya Cibakul ini matur nuwun sangat Pak, sudah dibantu juga. Nah ini Pak, boleh diberikan gambaran ke masyarakat yang disampaikan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman meniko nopo mawon Pak secara umum Pak? Baik, jadi paket untuk pendampingan dalam rangka sertifikasi produk-produk yang akan diedarkan di makanan, di masyarakat, khususnya produk pangan, ini memang beberapa ketentuan pengetahuan teknis memang harus dikuasai dan diimplementasikan oleh teman-teman pelaku usaha. Yang pertama mungkin terkait dengan peraturan perundangan maupun kebijakan dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Kesehatan maupun BPOM, terkait hal-hal yang mengatur perizinan berusaha berbasis risiko. Kemudian kita juga menyampaikan teknologi proses pengolahan pangan dan penggunaan bahan tambahan pangan. Yang jelas itu sangat lekat dengan aktivitas keseharian dari teman-teman pelaku usaha. Yang ketiga juga terkait dengan cara produksi pangan olahan yang baik. Ini adalah menyangkut tata kerja atau tata kelola atau manajemen safety food atau manajemen keamanan pangan yang memang harus diimplementasikan ke setiap pelaku usaha pangan agar output dari pangan tadi memang dijamin aman ya. Kemudian ketika pangan tadi sudah siap beredar dan akan diidentitasi, maka kita memberikan informasi atau peraturan atau kaidah-kaidah tentang label dan iklan pangan. Dan iklannya. Jadi memang kita nggak boleh sembarangan membuat label semau gue gitu Mas Wahyu. Jadi ada aturannya apa yang harus ditantumkan, apa yang tidak boleh. Nah itu ada di dalam kisi materi tentang label dan iklan pangan. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah tentang operating prosedur sanitasi lingkungan atau sanitasi tempat produksi. Nanti disampaikan oleh teman kami di ahli sanitasi. Jadi memang salah satu kunci pokok dari jaminan keamanan pangan kalau sanitasi itu sudah diimplementasikan di semua lini. Terutama di tempat produksinya si pelaku usaha ini ya Pak ya. Dan
materi-materi tersebut memang sifatnya wajib diberikan bagi semua peserta yang akan mengikuti bimbingan teknis ini ya Pak? Betul ya, jadi semacam ada standar prosedur dari BPOM yang memang kurikulum atau materi pokok yang harus disampaikan sedemikian. Dan UKM harapannya memahami itu ya Pak? Betul sekali ya. Tidak hanya memahami plus implementasinya. Oke. Jadi ini teman-teman, jadi sobat Sibakul semuanya, hari ini ya dari teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman itu sudah menjalankan ya, dan sekarang masih berproses, dan hari ini juga dengan seluruh tim. Nah, ini di proses BIMTEK ini, jadi BIMTEK ini kan menjadi salah satu syarat wajib ya Pak ya? Iya. Kalau tadi menyusun PIRT, UKM itu bisa dapat itu via online dengan OSS, tapi hanya berlaku secara waktunya mungkin 3 bulan nih Pak. Wajib harus dilengkapi dengan syarat prosedur yang ini Pak. Betul sekali. Pak, mungkin boleh disampaikan ke masyarakat Pak, kenapa UKM itu harus ikut BIMTEK-nya Pak? Baik, jadi teman-teman UMKM khususnya produksi pangan, jadi BIMTEK sebagai salah satu media untuk kita mengkomunikasikan pengetahuan, keterampilan maupun kemudian nanti implementasi hal-hal yang terkait dengan cara produksi. Produksi. Outputnya memang tadi seperti saya sampaikan Mas Wahyu, kita akan mempunyai legalitas berupa sertifikat PIRT dengan nomor PIRT yang memang melekat pada produk yang bersangkutan. Nah, ini memang tidak sekedar pemenuhan syarat, tapi nilai plus sebenarnya Mas Wahyu. Karena dengan kita punya standar yang sudah legal, tentu nanti di Sibakul juga akan punya nilai tambah gitu. Jadi masyarakat juga sudah semakin tahu kalau kita membeli atau mengkonsumsi harus ada jaminan, salah satunya adalah terdaftar. Mungkin Sibakul Jogja juga akan menjadi media. Nah, ketika harus nanti teman-teman sekalian UMKM akan meluncurkan produk-produknya melalui Sibakul. Sudah ada jaminan. Pak, mungkin bisa disampaikan ke masyarakat karena ini kan baru angkatan ke-20 ya, dan masih ada beberapa angkatan lagi juga. Ikut BIMTEK ini sebenarnya susah apa enggak Pak ngikutin BIMTEK-nya? Mungkin di sini ada banyak tugas atau apa Pak mungkin? Sebenarnya kalau berat gampang tergantung kita mensikapi. Kalau saya mengatakan jangan takut, gampang Mas Wahyu. Jadi kita juga akan sangat beruntung dengan mengikuti BIMTEK. Sebenarnya pengetahuan atau hal-hal yang penting untuk kita implementasikan itu akan terserap. Tapi untuk gampang dan tidak itu justru ketika setelah nanti mendapatkan ilmunya, saya ke lapangan harus menciptakan. Ini ada yang gampang, tapi sebenarnya kalau itu dilakukan keseharian aja kok. Namanya bersih-bersih kan mesti sudah terbiasa. Jadi bisa saja dikatakan gampang. Sangat gampang bagi saya malah. Nah, ini karena kan nanti ada visitasi ya Pak ya, kunjungan ya. Jadi setiap peserta yang ikut BIMTEK ya, nanti akan mendapatkan kunjungan ya Pak. Teknis kunjungan nanti janjian dulu gitu Pak, kira-kira Pak, dijadwalkan gitu ya Pak ya? Ya betul Mas Wahyu. Jadi teman-teman yang sudah mengawali dengan mendapatkan PIRT online. Ya sebenarnya PIRT tadi sifatnya masih pemenuhan komitmen ya. Pemenuhan komitmen. Nah, nanti akan kita kunjungi dengan didahului kita melakukan pendaftaran. Teman-teman melakukan pendaftaran ke kami supaya nanti bisa ditentukan sama-sama hari tanggalnya kapan kita bisa kunjungan ke lapangan, sehingga di lapangan itu akan terjadi interaksi yang saling terbuka, saling enak gitulah. Jadi enggak kita datang tuh orangnya enggak ada. Begitu juga biaya yang di rumah juga belum persiapan. Nah, makanya kita menciptakan mekanisme serius tapi santai. Siap. Pak, buat UKM yang nanti akan didatangi ke rumah itu apakah harus takut, apakah harus di ini, atau cukup ini aja Pak, ngalir aja kayak gitu? Sebenarnya nggak perlu ditakutkan Mas Wahyu dan teman-teman UKM.
tapi perlu disiapkan. Perlu disiapkan. Ya, apa yang disiapkan? Ya memang yang disiapkan adalah ya minimal mendekati implementasi dari apa yang sudah disampaikan pada saat BIMTEK. Dengan core atau mungkin output adalah benar-benar mengimplementasikan cara pengolahan pangan yang baik. Jadi di situ memang sudah ada semacam checklist yang juga kita sampaikan di dalam BIMTEK ini. Jadi bukan sesuatu yang rahasia. Jadi kita mendekati kondisi seperti yang di BIMTEK ini. Tetapi jangan begini, kemudian asal seadanya, belum ada effort. Nah ini kadang-kadang kita kurang cocok ya kalau umpamanya dengan kondisi seadanya. Minimal sudah ada effort lah, ada usaha, ada upaya perbaikan sana sini, itu sudah sangat kami apresiasi. Itu. Berarti ini kuncinya teman-teman, ayo terus berusaha semakin baik di usahanya, ditata sedemikian rupa, dan apa yang mendapat atau didapat di BIMTEK nanti silahkan untuk disiapkan. Ngoten nggih Pak? Iya, betul sekali. Pak, mungkin ada tambahan Pak buat teman-teman UKM biar tambah semangat ngoten Pak. Baik, buat teman-teman UKM, saya himbau, saya motivasi, ayo lengkapi produk saudara dengan sertifikat PIRT sebagai jaminan keamanan pangan dan kemajuan usaha Anda. Matur suwun. Terima kasih Pak Gun. Terima kasih Mas Wahyu dan teman-teman UKM. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dah.